Halo semuanya, saya Nia Auliana Nur Aziza, NIM 221026. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi tentunya berada pada puncak ujung tertinggi yang melandasi pembentukan aturan hukum lainnya. Sistem hukum tersebut tentunya diterima oleh banyak orang dan mengikat sehingga memiliki otoritas hukum. Akan tetapi, konstitusi tidak selalu dimaknai sebagai sebuah dokumen hukum dalam sistem hukum. Selanjutnya, jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan lain-lain. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contohnya, kegiatan musyawarah, adat istiadat, dan norma. Selanjutnya, tujuan konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Nah, kemudian ada fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, konstitusi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Yang ketiga, konstitusi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara. Kemudian yang keempat, konstitusi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah bangsa benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, ada nilai semantik. Nilai semantik yaitu sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Bye-bye.